genderuwo juga sangat senang menggoda perempuan. Assalamualaikum. Hai semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Buat teman-teman yang menonton video ini, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kepercayaan akan keberadaan dunia lain dan roh-roh orang mati sudah ada sejak manusia mempercayai animisme atau roh nenek moyang. Berbagai ritual keagamaan, penguburan, pengusiran roh-roh halus, dan ritual spiritual lainnya dirancang khusus untuk menenangkan roh-roh orang yang sudah mati. Hantu sendiri umumnya dideskripsikan sebagai suatu zat yang menyerupai manusia. Mereka diyakini menghuni suatu tempat, objek, atau orang-orang tertentu yang berhubungan dengan mereka sewaktu mereka masih hidup. Nah, di video kali ini kita akan membahas hantu-hantu yang populer ada di Indonesia. Kalian tentu sudah tidak asing dengan hantu-hantu yang akan kita bahas kali ini. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja melihat dan membahas hantu-hantu apa saja yang ada di Indonesia. Tapi seperti biasa, yang belum subscribe, di-subscribe dulu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video Inces lainnya. Sudah siap? Kita langsung saja di Inces. Hantu yang pertama yang akan kita bahas adalah leak. Leak berasal dari Pulau Bali. Leak merupakan hantu terseram dan hantu yang juga dapat menyakiti manusia. Konon katanya, leak berkeliaran di Pulau Dewata untuk mengumpulkan organ-organ manusia yang akan dijadikan persembahan ataupun sebagai sarana sihir. Menurut sejarah, kata orang, leak bisa menyerupai macam-macam. Bisa berupa dukun, penyihir, ataupun sebagai manusia biasa. Leak juga dapat merubah dirinya menjadi menyerupai binatang seperti babi, harimau, dan kera. Leak berwujud sangat menyeramkan dengan gigi yang besar, mata yang merah menyala, taring yang tajam, tubuh yang besar dan tinggi, juga memiliki bulu yang lebat, serta lidah yang menjulur panjang. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, leak merupakan perwujudan dari seorang manusia yang mempelajari ilmu hitam, dan untuk memperkuat ilmunya maka ia harus mencari tumbal. Biasanya leak mengincar organ manusia yang sudah menjadi mayat. Makanya tidak heran jika di masyarakat setempat sering menemukan leak di area perkuburan. Tapi tidak hanya mayat, kadang leak pun suka mencari manusia yang masih hidup. Tidak hanya itu saja, leak pun kadang suka mencari tumbal wanita hamil untuk menghisap darah yang ada di dalam bayinya. Pada siang hari, leak terlihat seperti manusia pada umumnya. Mereka bekerja, mencari makan, mencari nafkah, dan seperti manusia kebanyakan. Pada malam hari, dia akan mengubah dirinya kembali menjadi leak. Cara untuk mengusir leak, konon katanya apabila seseorang dapat menusuk leak dari bawah kepalanya, dan jika kepalanya terpisah dari tubuhnya, maka leak akan mati. Hantu yang kedua adalah kuyang. Kuyang adalah hantu urban legend dari daerah Kalimantan. Tidak berbeda jauh dengan leak, kuyang adalah sosok siluman yang berwujud kepala perempuan dengan rambut panjang dan organ dalam yang menjuntai. Jadi kuyang ini teman-teman, organ dalamnya itu kayak usus, hati, limfa, segala macam itu nyatu di lehernya, tapi badannya nggak ada. Biasanya kuyang mencari wanita yang sedang melahirkan atau yang sudah melahirkan itu untuk menghisap darahnya. Konon katanya, jika kuyang sudah menghisap darah dari bayi yang sudah dilahirkan atau darah dari wanita yang sudah melahirkan, maka kekuatannya akan berkali-kali lipat. Konon katanya, kuyang sebenarnya adalah seorang wanita yang mempelajari ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Sama seperti leak, pada siang hari kuyang berwujud seperti wanita biasa. Dia pun melakukan aktivitas seperti biasa. Hanya ada satu yang membedakan. Biasanya wanita yang
menjadi kuyang itu, pada siang hari dia menggunakan pakaian seperti jubah. Bahkan ada masyarakat yang bilang pada saat kuyang terbang itu menyerupai seekor burung yang sangat besar. Korban atau penduduk sekitar yang mengetahui akan kedatangan kuyang biasanya sudah menyiapkan senjata untuk menghalau hantu tersebut. Kalian tahu senjatanya apa? Sapu ijuk, teman-teman. Jadi ternyata kuyang takut dengan sapu ijuk. Tidak hanya sapu ijuk saja, kuyang juga takut dengan benda-benda yang ada di dapur. Contohnya panci, gorengan, wajan, dan lain-lain. Kenapa ya kuyang takut sama alat-alat seperti itu? Mungkin kuyangnya takut disuruh masak kali ya, teman-teman ya. Jadi dia kabur. Maklum, kuyang kan wanita karir. Hantu yang ketiga adalah hantu yang sudah amat sangat akrab dengan warga Indonesia. Kalian pasti tahu ciri-cirinya: memakai baju putih, diikat, dan jalannya lompat-lompat. Kalian tahu kan? Ya, itulah dia. Pocong. Iya, agak ngeri sih sebenarnya ngucapin kata pocong ya. Jadi gimana kalau kita ganti aja jadi poci ya, teman-teman ya. Oke ya. Jadi hantu yang ketiga adalah poci. Banyak orang yang beranggapan poci ini berasal dari orang mati yang katanya kain kafannya lupa untuk dibuka. Jadi si poci ini ketika dia meninggal kan dikuburin tuh ya. Terus biasanya kan kalau orang meninggal itu kan diikat ya atasnya. Nah itu tali pengikat atasnya itu lupa dibuka. Jadi dia berkeliaran kemana-mana untuk meminta dibukakan tali pocongnya. Konon katanya juga penampakan pocong itu diawali dari kepulan asap di atas tanah kuburan. Setelah itu, asap tersebut akan berubah menjadi sosok kecil yang melompat-lompat dari tengah kuburan ke arah kakinya. Kemudian, asap itu melompat lagi ke arah kepalanya. Dan setelah itu, sosok tersebut menjadi sebesar bayi manusia. Selanjutnya dia akan melompat lagi ke sisi barat dan sempurnalah sosok poci tersebut. Kemudian, sosok tersebut akan berkeliling kuburan sebanyak 1 kali dalam keadaan kaki yang masih terikat. Anehnya, walaupun kakinya terikat, dia masih bisa berjalan. Nah, yang perlu kalian ketahui, poci ini adalah hantu yang tidak menyukai keramaian. Kalian nggak pernah lihat kan, poci nampakkan diri segerombolan, pasti dia sendirian kan? Nah, biasanya poci juga menampakkan diri kepada manusia ketika manusia itu sedang sendiri, teman-teman. Jadi kalau kalian berjalan segerombolan di tengah tempat yang gelap, jarang sekali poci menampakkan diri karena dia gak berani kalau kalian banyakan. Dia hanya berani kalau kalian sedang sendirian. Jadi poci ini suka main 1 lawan 1 ya teman-teman, gak suka keroyokan. Fakta lainnya, biasanya poci ini jika ada sosok poci di dekat kita, biasanya orang yang berada di dekatnya akan mencium bau busuk. Dalam jarak beberapa meter, baunya akan tercium seperti minyak-minyak gimana gitu ya teman-teman ya. Tapi ketika dekat, baunya itu seperti bau bangkai, mungkin seperti bau amis-amis darah gitu kali ya teman-teman ya. Saya juga belum pernah sih nyium bau pocong, innauzubillah ya, saya nggak mau ya. Lalu fakta yang lain juga, katanya poci juga suka meniup kalian dari belakang. Dia juga sering mencari perhatian dengan cara meludah kepada manusia. Tapi manusia tidak menyadari kalau dia sedang diludahin oleh pocong. Kebanyakan dari mereka menganggap sedang dipipisin serangga atau binatang yang lainnya. Poci juga suka berada di tempat bekas terjadinya kejadian naas. Misalnya di tempat-tempat kecelakaan atau tempat-tempat terjadinya musibah. Dan yang paling mengejutkan bahwa faktanya poci dapat dijadikan sebagai penglaris suatu usaha. Kalau kalian pernah datang ke sebuah tempat, rumah makan yang ramai sekali, padahal masakannya biasa-biasa saja, bisa jadi dia sedang menggunakan jasa penglaris dari poci tersebut. Selain itu, poci juga dapat dijadikan sebagai penjaga suatu tempat. Misalnya tempat-tempat makam keramat atau tempat-tempat wisata yang biasanya dijadikan tempat mesum. Biasanya oleh pemilik tempat tersebut, poci itu dijadikan penjaga supaya apabila ada seseorang yang akan berbuat mesum, maka
Poci itu akan menampakkan diri sehingga mereka lari terbirit-birit. Biasanya Poci sangat suka di tempat yang kotor dan lembab seperti sungai, tapi sungainya yang kotor ya teman-teman ya, bukan sungai yang jernih ya. Sungai dan tanaman yang rindang seperti pohon pisang. Apa kalian mau menemani Poci di sana? Komen di bawah ya. Hantu selanjutnya juga merupakan hantu yang amat sangat akrab dan populer di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Mbak Kunti. Nama kuntilanak konon katanya berasal dari kata puntianak yang artinya adalah perempuan yang mati beranak. Ibu kota Provinsi Kalimantan Barat pun dinamai Pontianak. Karena konon katanya ketika Abdurrahman Al-Qadri mendirikan kota Pontianak sebagai tempat kesultanannya, beliau kerap kali diganggu oleh hantu perempuan ini. Hantu ini seringkali digambarkan dengan sesosok perempuan berambut panjang, berjubah putih seperti kain kafan, dengan rambut terurai yang menutupi wajahnya. Biasanya mereka mendiami tempat-tempat yang sepi dan jarang sekali dijamah oleh manusia. Sama seperti Poci, Mbak Kunti ini juga sering sekali menempati tempat-tempat bekas terjadinya kejadian naas. Misalnya, tempat kejadian kecelakaan, gedung tua, kuburan yang angker, dan pohon yang rindang. Mbak Kunti ini juga sering sekali digambarkan sebagai sesosok perempuan dengan noda darah di bajunya. Dan dia sering tertawa terkekeh-kekeh serta senang sekali meneror manusia. Namun terkadang ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka pernah bertemu dengan sosok Mbak Kunti ini tetapi tidak dalam kondisi yang menyeramkan. Malah ada beberapa yang bilang mereka melihat Mbak Kunti dengan sosok yang cantik dan baik. Karena memang pada dasarnya Mbak Kunti ini bukan hantu yang jahat. Konon katanya kemunculan dari Mbak Kunti ini sering ditandai oleh semerbak wangi bunga Kamboja. Hantu selanjutnya, dan ini adalah hantu yang terakhir, yaitu adalah genderuwo. Nama genderuwo berasal dari bahasa Kawi, yaitu Gandarwa. Mitos tentang genderuwo ini berasal dari rakyat Persia yang pada saat itu mengenal sosok yang bernama Gandarwa. Genderuwo digambarkan sebagai makhluk besar yang berbulu dan memiliki wajah yang sangat menyeramkan. Konon katanya tempat tinggal kesukaan dari genderuwo ini adalah batu berair, gedung-gedung tua, pohon besar yang teduh, atau sudut-sudut yang lembab, sepi, dan gelap. Genderuwo juga dipercaya oleh masyarakat adalah sebagai sosok dari laki-laki yang meninggal secara tidak wajar dan tidak dimakamkan secara layak. Genderuwo juga sangat senang menggoda perempuan. Tapi tentu saja cara menggodanya itu tidak seperti manusia pada umumnya ya teman-teman. Biasanya genderuwo itu jika menyukai seseorang perempuan, maka dia akan menyerupai suami dari perempuan tersebut. Lalu genderuwo ini akan mengajak perempuan itu untuk berhubungan badan layaknya suami istri. Mitos yang beredar di masyarakat bahwa genderuwo sebenarnya sama seperti manusia. Dia juga memiliki sifat baik dan sifat buruk. Masyarakat sekitar juga mempercayai bahwa genderuwo ini bisa mendatangkan peruntungan, khususnya bagi mereka yang suka berjudi. Pernah dengar kan teman-teman pesugihan genderuwo? Nah, saya juga waktu itu pernah membuat video tentang pesugihan genderuwo. Nanti teman-teman boleh cek videonya setelah teman-teman selesai menonton video yang ini ya. Nah, konon katanya jika seseorang ingin mendapatkan peruntungan atau pesugihan dari genderuwo, maka orang tersebut harus membakar sate gagak yang menjadi makanan favorit dari si genderuwo tersebut. Nah, itulah dia teman-teman beberapa hantu populer yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak hantu-hantu yang lain yang tidak kalah populer dengan hantu-hantu yang tadi sudah kita bahas. Hantu-hantu apa sajakah itu? Jika teman-teman tahu, teman-teman boleh tinggalkan komentar di bawah. Atau mungkin teman-teman punya pengalaman bertemu dengan salah satu hantu yang tadi sudah kita bahas. Klik tombol like jika teman-teman menyukai video ini. Dan jangan lupa share dengan teman-teman yang lain.
Buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu teman-teman, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video Inces lainnya. Follow juga Instagram aku @inawinadasana. See you soon. Bye. Assalamualaikum.